Halo semua viewers, balik lagi di Go Talk dan senang sekali saya kembali menemani kalian di Go Talk bersama saya Yuda Batara Hasibuan. Dan pada episode kali ini cukup spesial karena saya kembali dan kita bersama seorang narasumber yang memiliki background yang cukup bagus khususnya untuk Republik Indonesia ini karena beliau ini adalah seorang duta besar yang sekarang ditugaskan di Mesir. Dan narasumber kita ini bernama Pak Lutfi Rauf gitu. Jadi buat kalian yang penasaran sebenarnya tugas duta besar itu seperti apa sih? Atau juga kalian pengen tahu tentang duta besar itu seperti apa? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dan kita simak nih obrolan kita bersama Pak Lutfi. Halo Om, apa kabar? Halo. Alhamdulillah, bagus, baik. Alhamdulillah Masih sehat ya, berarti aman semua. diberi nikmat kesempatan untuk berjumpa lewat virtual ini, and then let's have bertukar pikiran. Betul sekali. Ini Nice temanya ini to cukup menarik gitu, Om. Banyak orang yang pengen jadi boleh. duta besar gitu, tapi sebenarnya masih bingung sebenarnya duta besar itu apa gitu. Jadi kita undang Om Lutfi ke sini, terus kita ngobrol-ngobrol dan kita pengen cari tahu gitu. Nah, Om, sebenarnya Om, kalau misalnya kita ngomong tentang duta besar itu apa sih, Om? Tugasnya seperti apa? Jadi duta besar itu di dalam dunia diplomasi Mm-mm. itu adalah jenjang tertinggi Oke. dalam konteks profesi diplomat itu, ya. Nah, kalau bicara duta besar, ada dua kategori di sini. Duta besar itu dicapai melalui jenjang karir, ya, bagi anak-anak, adik-adik yang belajar ilmu hubungan internasional, teori diplomasi. Di dalam jenjang karir diplomat itu ada 7. Oh, Ya, 7? ini yang karir ya. Oh, karir, oke. How to get into duta besar. Ya, seperti yang saya lalui, yang saya pernah alami since 1986, ya. Belum lahir ini. Saya itu mulai karir saya dari universitas, langsung dilatih, dididik di Kementerian Luar Negeri. Oke. Jadi sebelum menjadi diplomat, Mm-mm. karir harus menjadi PNS dulu. Oh, oke. Jadi saya itu direkrut dari Universitas Hasanuddin, ya, dan teman-teman lain dari universitas lain di seluruh Indonesia direkrut untuk jadi diplomat. Oleh karena itu kita diberikan status pegawai negeri dulu, PNS. Oke. Nanti setelah itu baru diberikan pelatihan khusus yang namanya di tahap awal itu sekolah dinas luar negeri, ya, Sekdilu. Nah, kalau lulus itu baru kita diberi gelar diplomatik dengan jenjang pertama, yaitu atase. Atas ya? Oke. Ya. Mungkin pernah dengar atase. Atase ini ada 2. Wow. Atase dalam konteks jenjang karir itu yang saya alami, ada juga atase dalam konteks, ya, dalam konteks dari Kementerian Teknis itu di-attach Oh, di oke. kedutaan. Oke. Makanya disebut atase pertahanan, atase perdagangan, atase you name it. Oke. Nah, itu bukan dalam konteks jenjang. Ya. Nah, coming back to jenjang karir ini, mulai dari atase itu, ya, pada saat kita jadi pegawai negeri, masuk pendidikan, lulus, diberikan sertifikat, ijazah, itu 1 year training. Itu baru dapat gelar pertama itu atase. Nah, setiap promosi itu jenjangnya harus ditempuh 4 tahun biasanya secara reguler. Secara reguler 4 tahun. Dari atase naik menjadi sekretaris 3, ya. Oke. Sekretaris 3 dipromosikan menjadi sekretaris 2, ya. Terus sekretaris 1. Nah, biasanya dalam sampai tataran ini kita juga harus diberikan atau mengikuti pendidikan lanjutan. Oke. Harus ada training lagi for 1 year at least.
Itu namanya sekolah staf dinas luar negeri. Sekolah staf dinas luar negeri. Kalau tidak lulus, tidak bisa melampaui ini, itu tidak bisa dipromosikan. Naik ke level selanjutnya jadi counselor. Ya, ini counselor sudah mid career, jenjang mid career ini ya. Counselor, terus setelah itu minister counselor. Yeah, okay. Ya. Setelah itu minister. Setelah minister, itu dalam jenjang karir ini ada namanya duta besar. Oh. Nah, duta besar ini ada 2 kategori. Satu, duta besar dalam konteks jenjang diplomat karir itu. Satu, duta besar yang nanti appointee, penunjukan. Okay. Untuk menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Ya. Jadi Maksudnya duta gimana, besar luar biasa dan berkuasa penuh yang ditugaskan mengepalai sebuah kedutaan besar, itu yang disebut duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Istilahnya ambassador extraordinary and plenipotentiary. Oke. Nah, dalam tataran ini, yang duta besar karir itu, kalau presiden menunjuk, dia bisa jadi duta besar luar biasa dan berkuasa. Oke. Ya, sementara yang non karir ini bisa saja itu hak prerogatif presiden. Untuk menunjuk orang-orang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh mewakili presiden selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintah. Itu bisa saja dari mana saja, terserah dari presiden, itu hak prerogatif presiden yang dijamin oleh konstitusi. Presiden mengangkat duta besar, duta dan konsul-konsul jenderal. Ya. Nah, ada juga duta besar di samping di luar non karir ini yang bukan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Ada juga duta besar yang presiden bisa tugaskan untuk hal-hal tertentu. Makanya mungkin pernah dengar duta besar keliling atau utusan khusus dengan gelar duta besar. Oke. Jadi ini ada 3 kategori. Cukup masih beragam gitu, bukan cuma satu aja yang seperti yang kita kenal. Ya, duta besar gitu. That's good we have these discussions untuk menambah pengetahuan. Nah, itu dalam tataran status duta besar itu. Jadi sekali lagi, untuk menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh itu hak prerogatif Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara. Oke. Ya. Nah, jadi duta besar ini, duta besar luar biasa berkuasa penuh ini yang mewakili pemerintah di suatu negara, mewakili rakyat Indonesia di tempat di mana dia ditugaskan. Seperti saya misalnya, alhamdulillah, thanks God, with my hard work, saya sudah 3 kali nih. Saya pertama itu di Slovakia, waktu saya masih relatif muda, about 45 years old, sudah jadi duta besar. Yang kedua di Thailand, yang ketiga sekarang di Mesir. Nah, tugas saya ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, mewakili pemerintah, mewakili negara, dan mewakili rakyat Indonesia di negara setempat untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia yang sudah digariskan sesuai dengan kebijakan luar negeri pemerintah Republik Indonesia. Ya. Nah, dalam melaksanakan atau dalam mencapai tugas tersebut, ya, kita juga melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan undang-undang yang diadopsi dari konvensi, dan itu berlaku secara universal bagi perwakilan asing seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir. Apa fungsi itu? Ya. Fungsi itu adalah, fungsi kedutaan besar itu adalah satu, mewakili, representing. Yang kedua, protecting. Ya, siapa yang diprotek? Ya kepentingan nasional Indonesia,
khususnya dalam ini warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Oke. Itu protecting, melindungi. Promoting, itu mempromosikan. Apa yang dipromosikan? Mempromosikan hubungan bilateral kedua negara di seluruh bidang. Di berbagai bidang, politik, ekonomi, sosial budaya, you name it. Itu promoting. Yang keempat adalah negotiating. Itu merundingkan. Karena masing-masing negara punya posisi tersendiri untuk hal-hal tertentu, dan ini juga menyangkut masalah kepentingan nasional masing-masing, yang terkadang antar satu dengan yang lain berbeda. Karena kunci dalam diplomasi itu untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu negosiasi, cara-cara damai. Ya. Makanya kita di diplomasi itu kita sering dengan peaceful settlement of dispute. Ya, penyelesaian sengketa atau konflik dengan cara-cara damai. That is the duty of the diplomats. Ya. Yang terakhir itu reporting. Melaporkan. Kewajiban kita itu melaporkan apa saja aktivitas dari yang 4 tadi itu, ya, itu direport ke headquarter, to di-assess, untuk dinilai dan lain sebagainya. Apakah yang kita lakukan itu korek dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira secara umum fungsi-fungsi dari tugas dari duta besar, yang dalam hal ini kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Oke. Nah, kedutaan besar itu juga dibantu biasanya oleh kantor-kantor ya di negara tertentu yang khusus mengurus urusan-urusan kekonsuleran. Makanya jadi tugas-tugas khusus di bidang ekonomi, kekonsuleran, perdagangan. Makanya kita sering dengar ada kantor konsulat jenderal Republik Indonesia atau kantor konsul Republik Indonesia. Itu terbatas wilayah akreditasi, wilayah kerjanya di dalam wilayah yang menjadi akreditasi kantor kedutaan besar. Oke, cukup konkret banget nih Om, jelas banget ini. Saya sampai dari tadi itu sebenarnya biasa mencela kalau narasumber gitu kepanjangan, tapi ini karena informasinya cukup padat gitu ya. Jadi kayak pengen diperhatiin. Nah, karena begini. Karena memang masalah ini tidak bisa harus dilihat sepotong-sepotong. Have to be context. Setuju. Untuk mengerti mekanisme ini sama dengan jam yang you pakai itu yang Yuda pakai. You cannot just see the function of the jarum menit atau jarum detik, tapi you have to see the whole. Jadi tahu fungsinya apa. Nah, pertanyaan kedua nih, cukup menarik ini untuk seorang diplomat gitu. Kalau misalnya Om sekarang ditempatkan di Mesir gitu, terus ada misalnya di Mesir terjadi krisis gitu, apa yang harus duta besar Republik Indonesia lakukan gitu? Jadi alhamdulillah, ini kan hypothetical question ya. Alhamdulillah hubungan Indonesia dan Mesir sangat kuat. Oke. Dari segi sejarah, tradisi, dan budaya, very very close. Mesir itu adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 22 April kalau tidak salah itu tahun 1946. Negara yang pertama karena dekatnya itu. Oke. Nah, ini adalah tidak lepas dari peran anak-anak muda Indonesia yang belajar di Mesir zaman itu. Oh. Di Universitas Al-Azhar. Oke. Al-Azhar itu universitas tertua di dunia dengan usia 1008 tahun usia. 1008 tahun ya. Dan mahasiswa Indonesia sudah banyak belajar pada saat itu. Even abad ke-18 sudah datang. Oke. Jadi itu sangat kuat sampai sekarang. Dan itu masih terrefleksi sampai sekarang dengan kehadiran sekitar 10.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Oke. Jadi hubungan itu sangat baik. Tentu dalam hubungan itu ada dinamika ya. Betul. Ya. So far alhamdulillah belum pernah ada krisis antar kedua negara karena hubungan memang dekat. Tapi tentunya jika dimaksudkan apakah ada tantangan-tantangan dalam melaksanakan tugas, ya tentu ada karena we live in the dynamic situation. Contoh misalnya, sekarang ini kan semua negara menghadapi pandemi COVID-19. Tidak ada negara yang tidak terefek, tidak ada negara yang tidak
terdampak secara masif in the whole aspect of life. Ya. Termasuk di Mesir ini. Apa tantangan itu? Ya sama di Indonesia, sama di berbagai negara. Wabah itu masih terus berlanjut. Bahkan ada kecenderungan seperti di tempat lain sekarang masuk ke third wave, gelombang ketiga. Artinya apa? Ya. Exposure terhadap masyarakat terhadap wabah ini itu terbuka. Tidak terkecuali dengan masyarakat Indonesia yang ada di sini. Tidak terkecuali dengan mahasiswa Indonesia yang ada di sini. Nah ini kan tantangan ini. Betul. How to secure, bagaimana mengamankan, bagaimana melindungi saudara-saudara kita ada di sini dari paparan wabah. Itu dengan cara apa? Tentu kan prevention. Nah ini yang kita terus lakukan prevention. Prevention itu dalam bentuk apa? Selalu menyampaikan public notice, pengumuman, termasuk public awareness, bahwa on daily basis dalam sehari-hari kami sampaikan terus Pak Arief ini yang terus melakukan itu, kasus per kasus disampaikan sehingga itu menjadi pertimbangan bagi masyarakat kita untuk lebih aware dan alert, hati-hati. Betul. Ya, termasuk pada saat tingginya itu kita mitigasi juga, mitigasi dilakukan antara lain misalnya ya memberikan penguatan fisik berupa bantuan sosial dan lain dalam situasi yang sulit, dan tentu juga pengobatan. Nah kita di sini sudah membentuk ada tim Satgas COVID yang melibatkan berbagai unsur. Jadi kalau mengatakan bahwa dalam situasi krisis untuk di Mesir, alhamdulillah belum terjadi ya Om ya? Saya belum pernah merasakan. Belum melihat dan mudah-mudahan ke depan tidak ada itu. Amin. Tapi saya pernah mengalami situasi krisis when I was still young. In the early stage of waktu saya second posting when I was during dealing with East Timor crisis. Nah itu Om. Waktu menghadapi krisis Timor. Gimana kalau kita tahan dulu Om? Kita tahan, kita break dulu biar pemirsa ini penasaran apa ya gitu. Jadi mereka tetap stay tune gitu Om. Oke. Oke, nah pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami di Good Talk.